Oke, ketemu lagi di channel Budeno. Kali ini saya akan membahas mengenai konsep identitas trigonometri. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa nilai dari sinus 30 derajat adalah setengah, kosinus 30 derajat adalah setengah akar 3, sinus 45 derajat sama dengan kosinus 45 derajat, yaitu setengah akar 2. Nah, bagaimana jika saya menjumlahkan antara sinus kuadrat 30 dengan kosinus kuadrat 30. Oke, saya tulis dulu di sini. Oke, sinus kuadrat 30 derajat saya jumlahkan dengan kosinus kuadrat 30 derajat. Maka apa yang akan terjadi? Kita cari tahu bahwa nilai dari sinus 30 derajat itu di sini adalah setengah. Kita masukkan setengah, kita kuadratkan, yaitu menjadi 1/4. Kita tambah dengan kosinus 30 derajat, di sini setengah akar 3, maka kalau dikuadratkan menjadi 3/4. Sehingga kalau dijumlahkan menjadi 1. Nah, bagaimana sekarang kalau misalnya alfanya saya ganti 45 derajat, yaitu sin kuadrat 45 derajat, saya tambahkan dengan kosinus kuadrat 45 derajat. Maka apa yang akan terjadi? Kita cari tahu, sinus 45 derajat di sini nilainya adalah setengah akar 2, kosinus 45 ternyata juga setengah akar 2. Masing-masing kita kuadratkan, maka hasilnya menjadi 2/4, kita tambahkan dengan 2/4. Hasilnya adalah 1. Nah, jika kita perhatikan di sini, nilainya di sini yang alfanya 30 adalah 1, yang alfanya 45 juga 1. Sama ternyata. Nah, apakah persamaan ini hanya berlaku untuk sudut yang alfanya 30 derajat dan 45 derajat saja? Bagaimana dengan sebarang sudut-sudut yang lain? Apakah akan tetap berlaku memiliki nilai yang sama, yaitu sin kuadrat alfa ditambah dengan cos kuadrat alfa, nilainya akan tetap sama dengan 1? Nah, untuk membuktikannya, coba kita perhatikan gambar yang akan terlihat di layar berikut ini. Oke. Nah, di sini terlihat gambar segitiga siku-siku. Seperti yang sudah kita pahami sebelumnya, bahwa untuk setiap nilai perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku dapat ditentukan dengan, nah kalau sinus alfa berarti perbandingannya jauh per miring. Kalau kosinus, yaitu dekat per miring. Sedangkan kalau tangen, sisi jauhnya dibanding dengan sisi terdekatnya. Sehingga di sini kita dapatkan nilai sinus alfanya adalah Y per R, kosinus alfanya adalah X per R, tangen alfanya adalah Y per X, kotangen alfanya adalah kebalikan dari tangen, yaitu jika tangennya adalah Y per X, maka kotangennya adalah X per Y. Sedangkan sekan adalah kebalikan dari kosinus. Kalau kosinusnya di sini X per R, maka sekannya adalah R per X. Begitu pula dengan kosekan, kebalikan dari sinus. Maka di sini didapatkan R per Y. Nah, bagaimana kalau kita cari hubungan kebalikan dari identitas trigonometri dasar yang sudah diketahui ini? Oke, coba di sini saya tuliskan hubungan kebalikannya. Oke, maka hubungan kebalikannya didapatkan kalau sinus alfa, maka kebalikannya adalah 1 per kosekan alfa. Kalau kosinus alfa, kebalikan dari 1/sekan alfa. Begitu pula dengan tangen alfa adalah kebalikan dari 1/kotangen alfa. Begitu pula dengan kotangen alfa adalah kebalikan dari 1/tangen alfa. Sedangkan sekan alfa adalah kebalikan dari 1/cos alfa. Dan yang terakhir adalah kosekan alfa adalah kebalikan dari 1/sin
sinus alfa. Sehingga ini adalah hubungan kebalikan dari identitas trigonometri dasar yang sudah kita tentukan dari perbandingan trigonometri sudut siku-siku. Oke, selanjutnya bagaimana kita cari hubungan yang lain? Jadi kalau semisal sudah diketahui sinus alfanya yang tadi adalah Y per R, kosinus alfanya adalah X per R, dan tangen alfanya adalah Y per X. Maka bisa kita tentukan nilai perbandingan. Untuk mencari nilai tangen, kita bisa cari hubungan perbandingan dari tangen alfa. Ternyata nilai tangen itu sama artinya dengan nilai sinus alfa dibagi dengan kosinus alfa derajat. Kok bisa? Nah, coba saja kita cari. Sinus alfanya di sini adalah Y per R. Kita bagi dengan kosinus alfanya di sini adalah X per R. Kita masukkan di sini X per R. Oke, sekarang kita perhatikan di sini adalah pembagian. Pembagian bisa diselesaikan dengan cara perkalian, dengan cara pecahan yang belakang kita balik. Maka kita coba kita kerjakan di sini. Y per R dikali dengan R per X. Oke, R-nya habis menjadi Y per X. Nah, Y per X di sini ternyata adalah tangen. Makanya di sini nilai dari tangen alfa itu sama artinya dengan perbandingan sinusnya kita bagi dengan kosinus alfanya. Oke, saya tandai di sini warna biru. Oke, sip. Nah, sekarang coba perhatikan segitiga siku-siku koordinat kartesius berikut ini. Nah, pada gambar ini terlihat bahwa terdapat titik P, X, Y yang terletak pada sebuah lingkaran yang berpusat di titik O dengan jari-jari satuan. Nah, jari-jarinya di sini terlihat di sini. Nah, ini jari-jarinya. Jari-jarinya adalah satu satuan, yaitu R, di mana segitiga POP aksen di sini merupakan segitiga siku-siku. Nah, letak siku-sikunya di sini. Oke, saya tandai siku-sikunya adalah di sini. Oke, ini adalah siku-sikunya. Oke, sehingga dari sini bisa kita dapatkan nilai dari sinus alfanya. Oke, saya tulis di sini nilai dari sinus alfanya. Maka nilai dari sinus alfa adalah jauh per miring. Jauhnya adalah PP aksen di sini. Miringnya siapa? OP. Oke, saya tuliskan di sini PP aksen per miringnya adalah OP. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat PP aksen itu adalah siapa? PP aksen di sini adalah sisi yang tegak, sisi yang berdiri. Sisi yang berdiri mewakili nilai Y. Oke, saya tuliskan di sini Y. Sedangkan OP di sini adalah sisi miringnya, mewakili R. Oke. Sehingga bisa saya lanjutkan di sini Y-nya adalah tetap Y dan R-nya adalah 1. Karena tadi sudah dijelaskan bahwa segitiga siku-siku di sini terletak pada sebuah lingkaran yang berpusat di O dengan jari-jari satu satuan, di mana jari-jarinya di sini adalah R, sehingga R-nya bisa saya gantikan dengan nilai 1. Sehingga Y per 1 di sini bisa saya tuliskan Y per 1 adalah Y. Atau bisa saya tuliskan dari perbandingan ini bisa saya tuliskan menjadi sebuah persamaan Y sama dengan sinus alfa derajat. Oke, saya tandai dengan warna biru terlebih dahulu. Oke, sip. Nah, selanjutnya
Bagaimana dengan kosinus alfa? Oke, saya tuliskan di sini kosinus alfa derajat. Nah, kosinus alfanya di sini adalah cos dekmir, dekat per miring. Dekatnya siapa? OP. P aksen. Miringnya OP. Nah, OP aksen siapa? X. OP-nya siapa? R. Nah, bisa saya masukkan X, R-nya adalah jari-jari satu-satuan, sehingga X per 1 adalah X. Sehingga dari sini bisa saya bentuk sebuah persamaan X sama dengan kosinus alfa derajat. Oke, saya tandai warna biru terlebih dahulu. Oke. Sip, mudah kan? Nah, selanjutnya bagaimana untuk perbandingan trigonometri yang lain? Nah, oke, saya tuliskan di sini untuk perbandingan trigonometri yang lain, tangen alfa yaitu Y per X, kotangen alfa adalah X per Y. Sedangkan sekan alfa adalah 1 per X. Dan yang terakhir, kosekan alfa adalah 1 per Y. Kenapa 1 per Y? Karena kosekan adalah kebalikan dari sinus. Dan sekan adalah kebalikan dari cos. Kalau di sini cosnya didapatkan X per 1, maka sekan otomatis 1 per X. Oke, dari sini sudah paham ya? Mudah sekali. Oke, selanjutnya coba kita perhatikan kembali gambar segitiga siku-siku ini. Oke, dapat ditarik sebuah hubungan Pitagoras ternyata. Nah, kalau segitiga siku-siku kan pasti berlaku hubungan Pitagoras. Ya, sehingga bisa kita dapatkan di sini OP aksen bisa saya kuadratkan ditambah PP aksen. Coba saya tulis dulu di sini. Oke. Nah, saya tulis di sini OP aksen kuadrat ditambah dengan PP aksen kuadrat sama dengan OP kuadrat. OP aksen siapa di sini? OP aksen ternyata adalah X. PP aksen ternyata adalah Y. Nah, langsung kita ganti saja. Kita tuliskan di sini OP aksen adalah X. Kita kuadratkan. Ditambah PP aksen adalah Y. Kita kuadratkan. Sama dengan OP. OP adalah jari-jarinya R. Maka di sini R kuadrat. Oke. Kita sederhanakan kembali X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. R-nya tadi sudah diketahui bahwa R adalah jari-jari yang bernilai satu satuan. Maka di sini adalah 1. Nah, anggap ini adalah sebagai persamaan 1. Oke. Saya beri tanda terlebih dahulu. Ini adalah persamaan 1. Oke, selanjutnya untuk setiap variabel X di sini, dan variabel Y di sini bisa kita ganti dengan yang di sini yang sudah saya warnai biru. X-nya bisa kita ganti dengan ini, Y-nya bisa kita ganti dengan ini. Oke, langsung saja kita masukkan. X-nya adalah kosinus alfa kuadrat ditambah Y-nya adalah sinus alfa kuadrat sama dengan 1. Oke, kosinus alfa dikuadratkan menjadi kosinus kuadrat alfa ditambah dengan sinus kuadrat alfa sama dengan 1. Oke, nah saya tandai dulu warna biru. Nah, ini disebut sebagai hubungan Pitagoras. Anggap yang pertama. Karena nanti masih ada selanjutnya. Nah, selanjutnya
Dari persamaan pertama, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1. Oke. Coba kedua ruas di sini sama-sama kita bagi dengan X kuadrat. Oke, maka apa yang akan terjadi? Coba saya tuliskan di sini ya. X kuadrat. Oh, warnanya salah. Seharusnya kuning. Oke, saya hapus. Oke. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1. Nah, sama-sama kita bagi dengan X kuadrat. Yang di sini kita bagi dengan X kuadrat juga. Yang di sini juga kita bagi dengan X kuadrat. Maka menjadi X kuadrat dibagi X kuadrat adalah 1. Kemudian Y kuadrat dibagi dengan X kuadrat bisa saya tuliskan dalam bentuk Y per X kuadrat, yang di sini juga bisa saya tuliskan dalam bentuk 1 per X dikuadratkan. Oke, selanjutnya kita sederhanakan 1 ditambah Y per X adalah sama artinya dengan tangen alfa kita kuadratkan sama dengan 1 per X tadi nilainya sama artinya dengan siapa? Sekan alfa kuadrat. Oke, sehingga tangen alfa dikuadratkan, sekan alfa dikuadratkan, maka menjadi berapa? 1 ditambah tangen kuadrat alfa sama dengan yang di sini sekan kuadrat alfa. Oke, saya tandai di sini warna biru kembali. Nah, ini adalah hubungan Pythagoras yang kedua. Ya, sudah kita dapatkan. Nah, selanjutnya, next. Sekarang sama-sama kita bagi dengan Y kuadrat. Kalau tadi persamaan yang pertama sudah sama-sama kita bagi dengan X kuadrat. Nah, bagaimana kalau sekarang sama-sama kita bagi dengan Y kuadrat? Oke, bisa saya tuliskan di sini. Di sini menjadi X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat sama dengan 1. Oke, selanjutnya kita bagi dengan Y kuadrat, yang di sini kita bagi dengan Y kuadrat, yang di sini juga kita bagi dengan Y kuadrat. Oke, sekarang ini yang pertama bisa kita ubah bentuknya menjadi X per Y dikuadratkan, ditambah dengan Y kuadrat dibagi Y kuadrat adalah 1, sedangkan yang di sini bisa saya ubah menjadi 1 per Y sama dengan, maksud saya 1 per Y kuadrat. Oke, nah selanjutnya X per Y itu nilainya sama artinya dengan siapa? X per Y ternyata adalah kotangen alfa kuadrat ditambah 1 sama dengan 1 per Y. Kalau di awal tadi sama artinya dengan siapa? Ternyata 1 per Y itu sama artinya dengan kosekan alfa kuadrat, alfa derajat kuadrat. Oke. Sehingga kalau di sini kotangen alfa dikuadratkan menjadi kotangen kuadrat alfa ditambah 1 sama dengan kosekan alfa dikuadratkan menjadi kosekan kuadrat alfa. Oke, saya tandai warna biru kembali. Nah, sehingga didapatkan ini adalah hubungan Pythagoras yang ketiga. Nah, jadi di sini intinya identitas trigonometri dasar yang diperoleh dari hubungan Pythagoras yang tadi sudah kita cari ternyata ada berapa macam? Ternyata ada 3 macam. Apa saja? Oke, bisa kita tuliskan kembali di sini ya. Saya tuliskan kembali. Oke, yang pertama adalah kosinus kuadrat alfa ditambah sinus kuadrat alfa sama dengan 1. Kemudian 1 ditambah
kotangen kuadrat alfa sama dengan sekan kuadrat alfa. Dan yang terakhir, yang baru saja ketemu ini adalah hubungan Pythagoras yang ketiga, bisa kita salin di sini, yaitu apa? Kotangen kuadrat alfa ditambah 1 sama dengan kosekan kuadrat alfa. Oke, saya tandai dulu warna biru. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa identitas trigonometri adalah suatu persamaan trigonometri yang bernilai benar untuk setiap nilai pengganti alfanya. Jadi, tidak harus seperti yang tadi di awal bahwa alfanya harus 30 derajat saja atau 45 derajat saja. Tidak hanya berlaku itu, tetapi alfanya kita masukkan mau dia 60, 100, 150 derajat, kalau kita masukkan di dalam bentuk persamaan ini, maka nilainya akan tetap menjadi 1, ya. Sama dengan persamaan-persamaan yang lain. Jadi, tidak melulu alfanya harus 30 maupun 45. Artinya apa? Ini bisa kita pakai dengan nilai alfa berapapun itu, ya. Nah, identitas trigonometri sendiri, manfaatnya apa sih? Manfaatnya dapat digunakan untuk menentukan nilai suatu perbandingan trigonometri apabila nilai perbandingan trigonometri yang lain itu telah diketahui. Nah, sekarang kalau semuanya sudah paham, kita coba untuk menerapkan identitas trigonometri dalam suatu permasalahan. Nah, sebelumnya ada tips yang harus kalian pahami dalam menyelesaikan persamaan-persamaan identitas trigonometri nanti. Yang pertama yang harus kalian pahami di sini adalah manipulasilah persamaan yang lebih rumit terlebih dahulu, mau itu dari ruas kanan ataupun dari ruas kiri. Cari yang lebih rumit, itu manipulasi. Yang kedua, carilah bentuk yang dapat kita substitusikan dengan bentuk yang terdapat pada identitas trigonometri yang di awal-awal tadi sudah kita tentukan. Ya, sudah kita temukan di awal-awal tadi. Nah, cari bentuk-bentuk yang hampir sama yang bisa kita substitusikan dengan identitas trigonometri tersebut. Cara yang ketiga, manipulasilah bentuk aljabarnya. Mulai dari bisa memakai operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, atau bisa pakai sifat distributif maupun pemfaktoran. Nah, yang terakhir, selalu perhatikan ruas yang tidak kalian manipulasi. Untuk apa? Untuk memastikan langkah-langkah yang kita lakukan itu adalah menuju pada bentuk ruas yang akan kita cari. Oke. Selanjutnya, kita coba soal berikut ini. Nah, ada sebuah soal, coba sederhanakan bentuk trigonometri ini. Jadi di sini ada kotangen alfa derajat dikali sekan alfa. Sekan kuadrat alfa dibagi dengan 1 ditambah kotangen kuadrat alfa derajat. Bagaimana bentuk sederhananya? Oke, pertama-tama kita ubah bentuk kotangen alfa di sini. Nah, kotangen itu sama artinya dengan siapa sih? Kalau kita lihat tadi di awal-awal pada identitas trigonometri pada hubungan perbandingan itu kan nilai tangen bisa kita dapatkan. Oke, bisa saya tuliskan di sini terlebih dahulu supaya bisa paham ya. Tangen alfa itu kan sama artinya dengan sinus alfa dibagi dengan kosinus alfa. Nah, kalau kotangen itu kan kebalikan dari tangen. Nah, berarti bisa kita balik, kotangen adalah kosinus per sinus. Oke, saya tuliskan di sini. Kotangen alfa di sini saya ubah menjadi bentuk kosinus alfa dibagi dengan sinus alfa dikali dengan sekan. Sekan adalah kebalikan dari cos, maka bisa saya tuliskan di sini 1 per cos kuadrat alfa dibagi dengan 1 ditambah dengan kotangen kuadrat alfa. Kotangen alfa adalah sama dengan ini, ya, kebalikan dari
tangen, yaitu kosinus kuadrat alfa dibagi dengan sinus kuadrat alfa. Oke, sip. Selanjutnya, kosinus alfa per sinus alfa. Di sini 1 per cos kuadrat alfa. Sama-sama punya cos. Maka bisa kita coret. Oke, coba saya coret di sini. Ini kita coret, di sini cosnya saya coret. Nah, berarti tinggal 1 per sinus alfa dikali kosinus alfa dibagi dengan. Nah, sekarang coba kita perhatikan di sini. Di sini adalah operasi penjumlahan, yang di sini adalah pecahan. Maka supaya bisa kita jumlahkan, maka sama-sama penyebutnya harus kita samakan. Kita ubah menjadi berapa penyebutnya? Kita ubah menjadi sin kuadrat alfa. Oke, bisa saya tuliskan di sini. Penyebutnya adalah sin kuadrat alfa. Oke, saya perpanjang di sini. Nah, selanjutnya sinus kuadrat alfa kita bagi, anggap di sini penyebutnya adalah 1. Berarti sinus kuadrat alfa dibagi 1 adalah sinus kuadrat alfa. Kita kalikan dengan pembilang yang 1, maka tetap sinus kuadrat alfa. Saya tuliskan di sini sinus kuadrat alfa ditambah dengan yang di sini tetap cos kuadrat alfa. Nah, sip. Selanjutnya, kita tuliskan di sini 1 per sinus alfa dikali kosinus alfa per. Nah, kita lihat di sini. Sin kuadrat alfa ditambah dengan cos kuadrat alfa, menurut identitas trigonometri yang tadi sudah kita tentukan bahwa ini nilainya adalah 1. Maka bisa saya tuliskan di sini adalah 1 per sin kuadrat alfa. Oke, sip. Maka menjadi 1 per sinus alfa dikali kosinus alfa dikali dengan, karena ini adalah bentuk pembagian, maka bisa saya ubah ke dalam bentuk perkalian dengan cara pecahannya ini kita balik. Berarti menjadi sin kuadrat alfa per 1. Oke, coba perhatikan di sini. Di sini yang bawah penyebutnya punya sin, yang atas di sini juga punya sin dikuadratkan. Maka bisa itu ya. Saya sederhanakan di sini habis ya. Maka di sini berapa? Menjadi sinus alfa per kosinus alfa. Nah, sip. Sudah ketemu sinus alfa per kosinus alfa. Nah, sama dengan apa di sini? Tangen alfa. Oke, bisa saya tuliskan di sini tangen alfa. Nah, gimana? Mudah toh? Nah, supaya lebih paham lagi, coba ini ada soal yang kedua. Buktikan bahwa, nah kita disuruh membuktikan bahwa 1 min sinus theta per cos theta ditambah cos theta per 1 min sin theta itu nilainya adalah 2 sekant theta. Oke, sekarang berdasarkan tips yang tadi, kita manipulasi bentuk persamaan ini. Cari yang lebih rumit. Entah itu dari ruas kanan, entah itu dari ruas kiri. Ternyata di sini yang terlihat rumit kan dari ruas kanan ya. Oke. Oh maaf, ini ruas kiri. Nah, ini ruas kiri. Oke, karena ruas kiri yang lebih sulit, maka saya bisa tuliskan kembali di sini, yaitu 1 min sin theta per kosinus theta ditambah dengan kosinus theta per 1 min sinus theta sama dengan. Oke. Nah, coba di sini adalah bentuk penjumlahan. Penjumlahan pecahan ya. Penyebutnya yang pertama adalah cos theta, yang kedua adalah 1 min sin theta. Maka untuk supaya bisa menjumlahkan, kita harus bisa menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Maka di sini saya mau menyamakan penyebutnya. Oke, kita samakan penyebutnya di sini menjadi
kosinus theta dikali 1 min sinus theta. Oke, selanjutnya kita bagi penyebut di sini, kita bagi dengan penyebut di awal. Cos theta dikali 1 min sin theta dibagi dengan cos theta adalah hasilnya 1 min sin theta kuadrat. Oke, saya tuliskan di sini 1 min sin theta kuadrat ditambah, oke, di sini hasilnya adalah cos kuadrat theta. Wah, sip sekali. Oke, selanjutnya supaya cukup sama dengannya, saya agak ke sini, agak ke sebelah kiri ya. Nah, selanjutnya mohon maaf, ini kuadratnya salah ya. Nah, kuadratnya bukan di sini, tapi kuadratnya berada di luar. Nah, ini yang betul. Nah, sehingga di sini didapatkan 1 min sin theta kuadrat. Nah, 1 min sin theta kuadrat ini coba kita jabarkan. Berarti artinya 1 min sin theta dikali 1 min sin theta. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 1 min 2 sin theta ditambah dengan sin kuadrat theta ditambah dengan yang terakhir di sini adalah cos kuadrat theta per, kita tuliskan kembali penyebutnya, cos theta dikali 1 min sin theta. Sama dengan, oke, sekarang bisa kita sederhanakan menjadi 1 min 2 sin theta ditambah, oke, kita lihat di sini ada sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta. Nilainya adalah 1. Berdasarkan hasil identitas trigonometri di awal tadi ya. Nah, penyebutnya bisa kita tulis ulang menjadi cos theta dikali 1 min sin theta. Oke. Nah, selanjutnya di sini bisa kita sederhanakan. Di sini punya positif 1, di sini punya positif 1. Berarti 1 ditambah 1 adalah 2. Min 2 sin theta per cos theta dikali 1 min sin theta. Oke. Nah, sekarang di sini masih belum terlihat hasilnya adalah 2 sekant theta. Nah, kira-kira harus kita apakan ya? Kita pakai tips yang tadi diutarakan sebelumnya, yaitu bisa kita memakai pemfaktoran. Jadi coba kita faktorkan yang pembilangnya di sini. Oke, bisa saya tuliskan di sini. Sama-sama di situ terlihat punya bilangan 2 ya, maka 2-nya bisa saya keluarkan. Saya kalikan dengan siapa supaya nanti tetap menjadi 2 min 2 sin theta, maka bisa saya kalikan di sini 1 min sin theta per cos theta dikali 1 min sin theta. Oke, sip. Nah, sekarang coba kalian perhatikan di sini penyebutnya adalah 1 min sin theta, pembilangnya juga 1 min sin theta. Berarti kan ini sama dan juga bentuk perkalian. Kalau bentuk perkalian kan berarti boleh disederhanakan. Nah, berarti ini hilang habis. Oke, saya coret dulu di sini pakai warna biru. Nah, sehingga hasilnya menjadi berapa? 2 dikali 1 per cos theta. Oke, 2 dikali 1 cos itu sama artinya dengan kebalikan dari siapa? Kebalikan dari sekant theta. Nah, ternyata hasilnya sama dengan soal yang diminta. Nah, sama dengan 2 sekant theta. Ketemu. Gampang kan? Nah, ini adalah materi tentang identitas trigonometri. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dari awal tadi bisa menambah wawasan kalian tentang konsep dari identitas trigonometri yang sebenarnya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di channel Budenok selanjutnya.